Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7B Manajemen Malam. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Juliandira Zarawani. Dan saya Adinda Nawangulan. Saya Eka Pitaloka. Saya Nurul Yuna. Kami akan menjelaskan tentang kondisi paritas pada keuangan internasional dan memperkirakan nilai tukar. Yang pertama ini ada aktivitas arbitrator, itu ada purchasing power parity. Yang kedua ada Fisher effect, ketiga international Fisher effect, dan yang keempat ada interest rate parity. Teori paritas daya beli mengasumsikan tingkat inflasi relatif antara dua negara sebagai penentu utama dari nilai tukar spot masa depan. Menurut Gustav Cassel, ketika tingkat inflasi suatu negara meningkat dibandingkan dengan negara lain, penurunan ekspor dan peningkatan impor menekan mata uang negara tersebut. Teori paritas daya beli mencoba mengukur hubungan inflasi nilai tukar ini. Interpretation of BPP. Bentuk absolut paritas daya beli adalah hukum satu harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Message, yaitu harga suatu barang pada tahun tertentu tidak dapat dibandingkan secara berarti tanpa melakukan penyesuaian terhadap inflasi, sehingga perubahan kurs mungkin tidak mengindikasikan apa-apa jika kedua negara punya perbedaan tingkat inflasi. Lalu ada VE. Yang pertama, ada tingkat bunga nominal di setiap negara kira-kira sama dengan suku bunga real ditambah dengan harapan inflasi. Yang kedua, modal akan mengalir dari negara yang memiliki suku bunga real ke negara yang memiliki suku bunga realnya lebih tinggi. Yang ketiga, ada tingkat bunga negara berkembang lebih tinggi dari negara maju. Yang keempat, ada pengujian empiris. Lalu, Eka. Yang keempat, International Fisher Effect atau IV, menunjukkan hubungan antara perubahan persentase kurs spot seharusnya berubah dengan nilai yang sama dari perbedaan tingkat inflasi dua negara dengan arah yang berkebalikan. Yang kedua, mata uang yang memiliki suku bunga yang rendah diharapkan akan mengalami apresiasi relatif terhadap mata uang yang memiliki suku bunga tinggi. Yang ketiga, investor mendapatkan premi resiko atau high return ketika memegang aset luar ketimbang aset domestik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Yuna. Selanjutnya itu ada interest rate parity atau IRP. Terdiri dari gambaran hubungan pasar falas, pasar uang internasional. Mata uang dengan tingkat bunga rendah seharusnya berada pada premi forward dibandingkan dengan mata uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Interest parity yaitu return yang didapat dengan melindungi atau menghedge investasi internasional akan sama dengan suku bunga domestik dengan resiko investasi yang identik. Selanjutnya ada doktrin IRP. Doktrin IRP terdiri dari suku bunga yang tinggi dapat dikompensasikan dengan diskon forward. Yang kedua yaitu suku bunga yang rendah dapat dikompensasikan dengan premi forward. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Pitaloka. Selanjutnya ada currency forecasting, yaitu kriterianya yang pertama memiliki modal yang superior, yang kedua memiliki akses yang konsisten tentang informasi sebelum investor lain. Yang ketiga, dapat mengeksploitasi penyimpangan dari equilibrium. Yang keempat, dapat memprediksi investasi pemerintah perubahan kurs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Dan yang terakhir ada metode pemerakiraan. Berdasarkan pasar, menggunakan variabel suku bunga dan kurs forward dalam menaksir nilai mata uang. Berdasarkan model ada dua, yang pertama model analisis fundamental dan yang kedua adalah model teknis. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.